Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum mewakilkan sumpah kepada orang lain, sedangkan orang yang mewakilkan masih hidup? Di orangnya itu masih hidup, yaitu bersumpah, tapi diwakilkan pada orang lain. Itu boleh apa tidak? Jawab, hukumnya tidak sah. Jadi sumpah itu tidak boleh diwakilkan. Misalnya dia kena kasus membutuhkan sumpah, maka harus dia sendiri yang bersumpah. Kalau dia misalkan dituduh, ya, kan kalau memang dia tidak benar, tidak melakukan, harus berani sumpah. Nah, kalau dia mau sumpah harus dilakukan dengan sendirinya, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jadi ibadah itu yang boleh diwakilkan, yang pertama adalah haji, umroh, zakat, korban, itu boleh diwakilkan. Kalau seperti sumpah, saksi, atau li'an, itu tidak boleh diwakilkan. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Mahali juz 2 halaman 338. Soal yang nomor 2, apakah sah menitipkan suatu barang dengan meletakkan surat di atas meja di saat pihak yang dititipi tidak mengetahui? Jadi dia itu menitipkan barang, langsung ditaruh di atas meja, dikasih surat. Itu sah apa tidak menitipkan seperti itu? Jawab, dihukumi sah dengan syarat tulisan tersebut disertai niat, bisa sampai pada pihak yang dititipi, dan tidak ada penolakan dari pihak yang dititipi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Buyatul Mustarsidin halaman 186. Yang kedua, kitab Bujairumi Al-Khatib juz 3 halaman 292. Soal yang nomor 3, tanah yang diwakafkan untuk dibangun masjid, apakah bagi nadhir dalam kurung pengurus wakaf boleh menanami sebagian tanah tersebut dengan pepohonan? Dan kalau boleh, apakah dia juga boleh mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi? Jadi ada orang wakaf tanah supaya dibangun masjid. Ya, sebelum dibangun masjid, bagi pihak pengurus wakaf ditanami pohon-pohonan. Nah, itu nanti pihak pengurus apa boleh mengambil hasil dari pohon tersebut? Jawab, bagi nadhir atau pengurus wakaf boleh menanami tanah masjid dengan pepohonan jika untuk kepentingan umum, dan juga boleh mengambil hasilnya untuk kepentingan pribadi dengan kadar yang paling sedikit di antara nafkah dan ongkos standar atau ujroh misil. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatun Thalibin juz 3 halaman 184 terus 186. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menambah ilmu kita.
Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum mewakilkan sumpah kepada orang lain, sedangkan orang yang mewakilkan masih hidup? Di orangnya itu masih hidup, yaitu bersumpah, tapi diwakilkan pada orang lain. Itu boleh apa tidak? Jawab, hukumnya tidak sah. Jadi sumpah itu tidak boleh diwakilkan. Misalnya dia kena kasus membutuhkan sumpah, maka harus dia sendiri yang bersumpah. Kalau dia misalkan dituduh, ya, kan kalau memang dia tidak benar, tidak melakukan, harus berani sumpah. Nah, kalau dia mau sumpah harus dilakukan dengan sendirinya, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Jadi ibadah itu yang boleh diwakilkan, yang pertama adalah haji, umroh, zakat, korban, itu boleh diwakilkan. Kalau seperti sumpah, saksi, atau li'an, itu tidak boleh diwakilkan. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Mahali juz 2 halaman 338. Soal yang nomor 2. Apakah sah menitipkan suatu barang dengan meletakkan surat di atas meja di saat pihak yang dititipi tidak mengetahui? Jadi dia itu menitipkan barang langsung ditaruh di atas meja, dikasih surat. Itu sah apa tidak menitipkan seperti itu? Jawab, dihukumi sah dengan syarat tulisan tersebut disertai niat, bisa sampai pada pihak yang dititipi, dan tidak ada penolakan dari pihak yang dititipi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Buyatul Mustarsidin halaman 186. Yang kedua, kitab Bujairumi Al-Khatib juz 3 halaman 200.